shot on stage. What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Handoko dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2019. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan materi saya yang berjudul interaksi biotik dalam ekosistem, yang dalam hal ini berada di mata kuliah ekologi tumbuhan. Baiklah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa di follow juga Instagram saya. Oke, lanjut ke videonya. Interaksi biotik itu terdapat dua kata. Yang pertama interaksi dan yang kedua biotik. Interaksi itu dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar organisme atau individu terhadap individu yang lain, baik itu sejenis ataupun tidak sejenis. Sedangkan biotik adalah makhluk hidup. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi biotik adalah suatu hubungan interaksi timbal balik antar organisme makhluk hidup. Interaksi biotik dibagi menjadi dua, yaitu interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Baiklah, berikut adalah contoh dari interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Yang pertama adalah pohon pisang. Pohon pisang dapat dikategorikan sebagai interaksi interspesifik dikarenakan pohon pisang yang ditanam berdekatan akan berkompetisi untuk mendapatkan unsur hara dan nutrisi agar mereka dapat hidup dengan baik. Selanjutnya ada tanaman jagung dan rumput di sekitarnya. Ini dapat dikategorikan di interaksi interspesifik dikarenakan jagung dan rumput adalah dua jenis yang berbeda, yang dimana tanaman jagung dan rumput akan berkompetisi untuk mendapatkan unsur hara di suatu wilayah tertentu, dan barang siapa di antara mereka yang akan memenangkan kompetisi tersebut, maka mereka akan mendapatkan hidup yang subur di suatu wilayah tertentu. Baiklah, di sini saya juga akan memberikan simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan antar kedua pihak. Di sini saya mengambil contoh bunga dan lebah bunga, yang dimana bunga dapat dibantu oleh lebah untuk proses persemaian, dan sedangkan lebah mendapat nutrisi dari sari yang ia dapat dari bunga tersebut. Selanjutnya komensalisme. Komensalisme adalah suatu simbiosis yang dimana satu akan mengalami keuntungan dan yang satu lagi tidak akan mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Seperti video yang saya tampilkan, di situ terdapat sebuah rumput liar yang menempel pada pohon kolang-kaling. Rumput tersebut mendapatkan keuntungan, yaitu ada tempat tinggal. Sedangkan kolang-kaling tersebut tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak mendapatkan kerugian, karena rumput tersebut tidak mengganggu aktivitas metabolisme pada pohon tersebut. Selanjutnya adalah parasitisme. Parasitisme adalah suatu interaksi yang dimana satu akan mengalami keuntungan dan yang satu lagi akan mengalami kerugian. Seperti pada video yang saya tampilkan, di sini terdapat suatu daun yang berlubang dikarenakan dimakan oleh ulat. Di sini ulat mendapatkan keuntungan karena telah mendapatkan makanan, sedangkan daun mendapatkan kerugian karena telah terjadi kerusakan pada daunnya. Selanjutnya adalah amensalisme. Amensalisme adalah sebuah pola interaksi yang terjadi apabila suatu organisme merugikan organisme lain dengan menghasilkan senyawa yang berbahaya, sehingga dapat membahayakan organisme yang berinteraksi dengannya. Contohnya seperti video yang saya tampilkan adalah alang-alang. Ia mengambil unsur hara di dalam tanah milik tanaman lain, sehingga tanaman lain menjadi kekurangan nutrisi untuk melakukan fotosintesis. Dengan demikian, tanaman tersebut tentunya tidak menghasilkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kemudian cepat menjadi layu. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.